Daniel pasal pertama ayat 8-15. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut, kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu dibandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu. Lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Baca juga Roma pasal 12 ayat 1-2. Hati yang berketetapan bagian ketiga. Saudara-saudara, Daniel adalah salah seorang dari mereka yang terpilih untuk mengikuti pelatihan pelayanan kerajaan Babel. Daniel diberi nama baru Belsasar, yang diambil dari kata Bel yang artinya dewa palsu Babel. Bersama orang-orang lain yang dilatih, Daniel juga diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Maka muncul pertanyaan adalah, apakah keputusan di pihak Daniel ini dapat diselaraskan dengan ketetapan dalam hatinya untuk tidak menajiskan dirinya sendiri? Dengan kata lain, mengapakah dia menarik garis pemisah pada perkara makanan santapan raja, namun dia setuju untuk dinamai menurut nama Dewa Babel, dan juga mau mempelajari mitologi kafir? Pertama, Daniel tidak memiliki kendali atas apa yang orang lain pilihkan untuknya, dan tidaklah bijaksana atau menguntungkan baginya untuk memprotes. Juga tidak perlu untuk beransumsi bahwa Daniel bersedia untuk menyerahkan nama Ibraninya. Lagi pula, beberapa dekade kemudian kita menemukan bahkan musuh Daniel masih menggunakan nama Ibraninya itu. Daniel pasal 6 ayat 13. Kedua, adalah mungkin bagi Daniel untuk mempelajari agama palsu dan praktek para penawannya tanpa menyetujuinya atau benar-benar melakukannya. Tetapi santapan raja adalah masalah yang berbeda. Tentu saja orang Babel tidak menjalankan hukum makanan yang ketat yang ditaati oleh orang-orang Israel sejak zaman Musa. Makan makanan haram seperti itu akan bertentangan dengan tujuan ajaran Taurat dan melanggar pemisahan yang Allah maksudkan untuk umatnya di atas semua bangsa lain di muka bumi. Itulah sebabnya setelah menetapkan rincian hukum makanan, Allah berkata, "Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus." Imamat 11 ayat ke-14. Saudara-saudara yang terkasih, kaum Israel menerima hukum makanan yang tidak berlaku untuk gereja pada zaman sekarang.
Kisah Para Rasul 10 ayat 9 sampai 16. Namun prinsip kekudusan tetap berlaku, seperti halnya bangsa Israel. Kita sebagai orang Kristen harus dikhususkan secara total bagi Allah, dan mengkhususkan diri harus mencakup seluruh aspek dari kehidupan kita. Seperti Daniel, kita tidak hidup dikelilingi oleh budaya yang telah dirancang oleh Allah. Kita hidup dikelilingi oleh budaya yang tidak adanya pengenalan akan Allah. Kita perlu memperhatikan bagaimana cara kita hidup, yaitu janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Efesus 5 ayat 15. Dan di atas segalanya kita membutuhkan hati yang berketetapan, bukan untuk menajiskan diri kita sendiri, tetapi untuk menjadi kudus bagi Allah. Saudara-saudara, kekudusan bukanlah teori, tetapi praktek. Oleh sebab itu, kita harus dengan tegas memasang benang merah pemisah seperti Daniel yang tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Roma 12 ayat 2 mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Saudara-saudara, tekunlah belajar firman Tuhan, sehingga kita makin mengerti kehendak Tuhan. Haor Ministry.